Siapakah anak-anak yang soleh dan soleha itu? Dia adalah anak yang dididik dari orang tuanya yang soleh dan soleha. Guru-gurunya yang soleh dan soleha. Yang dimakannya halal toiban. Lingkungannya yang baik. Sakinah, mawadah, warahmah. Hai teman peduli, masih dalam rangkaian acara Semarak untuk Anak. Tapi kali ini Om Dik doang nggak sendirian, karena ada aku Cinta sebagai host hari ini dan ada Mbak Agnes selaku CEO-nya Ayo Bantu. Halo. Hai. Nah, hari ini tuh sebenarnya kita mau ngobrolin soal parenting. Parenting, apakah parenting? Ini seru banget ya, karena kebetulan kan aku belum punya keluarga, maksudnya belum bersuami dan Oh, kamu anak. masih jomblo? Nah, iya betul. Angkat tangan dulu gini. Lebih Angkat tepatnya. tangan. Kasihan nggak lo? Oke, pertanyaan yang pertama adalah menurut Om Dik Doang dan Mbak Agnes, apa perbedaan parenting zaman sekarang, zaman now gitu ya, sama parenting generasi di zamannya Om Dik Doang dan Mbak Agnes? Kalau menurut saya sih perbedaan zaman now dan zaman old itu mungkin lebih ke gaya pengasuhan ya. Zaman dulu itu mungkin lebih hard, jadi banyak punishment dibandingkan rewardnya. Kalau zaman now justru kita harus lebih soft gitu. Semakin kita soft, semakin anak-anak akan lebih mudah mengerti. Terus kalau kita beritahu alasannya kenapa, sekarang tuh anak-anak lebih logis, lebih mudah untuk gimana ya, diberitahu nih kalau kamu begini nanti akibatnya akan begini. Jadi saya rasa sih hard and soft itu sih perbedaannya. Kalau dari Om Dik Doang? Yang pertama, kalau saya ngisi parenting, itu yang paling banyak yang datang adalah ibu-ibu. Bapak-bapaknya, zong, nggak ada. Padahal tugas mendidik anak, parenting itu tugas bersama. Setuju, Ya. setuju. Yang kedua, mereka tuh nggak jadi teladan orang tua bagi anak-anaknya. Jadi jelas aja hasilnya seperti ini. Dan sekali lagi, tidak menjadi teladan. Kalau saya parenting, itu pada di belakang duduknya. Sementara ibu-ibu dan bapaknya kalau berpesan pada anak-anak, nah kalau sekolah duduk di depan ya, mereka duduknya di belakang. Ya sekali lagi, orang tua tidak jadi panutan. Siapakah anak-anak yang soleh dan soleha itu? Dia adalah anak yang dididik dari orang tuanya yang soleh dan soleha. Guru-gurunya yang soleh dan soleha. Yang dimakannya halal toiban. Lingkungannya yang baik. Sakinah, mawadah, warahmah. Oke, lanjut ya. Oke, kalau tadi ngomongin soal perbedaan parenting, tapi kan kalau dilihat zaman sekarang banyak perubahan yang mungkin disebabkan karena teknologi yang berkembang, pergaulan yang begitu luas, habis itu semua mudah diakses secara transparan. Nah, menurut Om Dik Doang dan Mbak Agnes, sebenarnya hal penting apa yang harus diajarkan, tapi sebenarnya banyak juga anak-anak yang mengabaikan saat ini. Izin saya jawab dulu. Bagi saya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua, sahabat-sahabat, anak-anak muda semua yang ingin menuju jenjang pernikahan, hidup adalah proses ya. Dan proses itu adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi yang hidup, kalau takut akan perubahan, sesungguhnya dia sudah mati itu. Kita harus berubah, sejatinya hidup itu adalah perubahan. Jadi bagi saya begitu, Ibu Cinta. Oh baik, Om Dik Doang. Kalau dari Mbak Agnes? Oke, kalau dari saya sih yang note buat saya juga sih, ya Om Dik ya, itu lebih ke kesabaran. Gue suka jawabannya. Dan Jangan coba kalian menyintai tanpa bekal kesabaran, begitu. betul, iya setuju. Jadi Jadi era kesabaran tuh apa, digital- Bu? Di era digital sekarang ini, apalagi semua serba pencet. Oh, Begitu pencet, Instan, Bu, ya. muncul instan, semua instan dan segala yang instan tuh selalu enak. Tapi biasanya akibatnya buruk, oh. ya kan? Gak Jadi, mengakar ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi yang perlu kita ajarkan sih, dan masih sampai sekarang saya juga masih belajar ya, Ya. itu tuh kesabaran. Kesabaran, Aku suka jawaban. iya, dan tadi seperti yang Om Dik bilang kan, proses perubahan gitu. Jadi kita harus sabar tentang semua proses. Kalau mau berubah itu juga ada prosesnya. From zero to hero tuh nggak langsung sejentik jari gitu. Nggak langsung tek
begitu diklik langsung keluar ya. Jadi kita harus sabar. Oke, ngomongin soal tentang sabar, kita masuk ke rasa peduli dan empati. Wow. Menurut Om Dik Doang dan Mbak Agnes, seberapa penting rasa peduli dan empati yang harus ditumbuhkan kepada anak untuk sesama manusia dan sesama makhluk hidup? Oke, kalau rasa peduli dan empati itu pastinya penting ya. Penting banget supaya anak-anak juga punya rasa itu. Jadi kenapa? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Yes. Gitu. Makhluk sosial yang tinggal di bumi ini nggak sendirian. Bukan hanya perkara kita membantu orang lain, tapi kita harus hidup berdampingan. Dan tentunya kita ketika diberikan berkat, maka berkat itu sebaiknya dibagikan, gitu. Bukan untuk dimiliki sendiri. Kita dititipi berkat oleh Tuhan, maka sebaiknya kita bagikan, gitu. Tapi saya mau ngomong 4 gini. Rukun Islam kan ada 5 nih. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini komitmen, ini kepatuhan, ini kemuliaan, ini adalah kecintaan, ini adalah pengorbanan. Yang paling tinggi yang mana? Tuh, jariku tuh. Lihat yang paling tinggi yang mana? Yang tengah. Yang tengah. Ini sedekah, kepedulian. Posisinya ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan itu. Yang bukan untuk Tuhan, yang paling tengah dan paling tinggi. Kata Allah, aku sudah mulia Dik Doang. Aku tidak butuh kemuliaanmu. Kaulah yang butuh kemuliaanku. Kalau kau ingin kemuliaanku, kau muliakanlah hamba-hambaku, baru kau kuberikan kemuliaan. Oke, ngomongin soal berkah berbagi. Tapi gimana caranya mengajarkan anak untuk gemar berbagi sejak dini? Anda aku guru TK ya. Anak-anak, besok kita makan. Wah, ya dong, kenapa anaknya? Makannya makanan yang enak. Pilihan kalian masing-masing. Apa makanan yang kamu masih kecil enak? Wendy's. Wendy's, kamu? Waktu kecil ya, nasi bayam pakai tempe goreng. Wow. Besok bawa ya. Pada hari pagi itu bawa makanan masing-masing. Oke, sudah berdoa, sudah cuci tangan. Oke, sekarang makanannya kita tukar. Bayangin tuh anak-anak ya, dia udah bawa pizza, bawa steak ya, bawa kentang, tiba-tiba harus ditukar dapat tempe. Aku nggak jadi makan paling enak. Disitulah gurunya menjelaskan bahwa, nak, apa yang kamu makan di rumah itu selalu enak, tapi ada teman kamu yang selalu makan tempe. Kamu rasakan, berbagilah engkau dengan orang yang tidak bisa merasakan kenikmatan menu makanan. Dari situ Bu, kata Ibu bilang dari kecil, ya kan? Di keluarga juga ada kehidupan seperti itu, mengalah kepada adiknya. Betul, Ya. Silakan sekarang Ibu Anas. Ya tadi sih, meneruskan mengalah pada adiknya. Terus kalau makan ya berbagi, walaupun itu memang favoritnya. Lebih ke situ sih, lebih ke berbagi ke siblingnya dulu, ke saudaranya dulu. Iya, betul. Gitu, Oke. Cinta. Oke. Jadi berbagi sejak itu belajarnya bisa di dalam keluarga dulu gitu ya, dimulainya gitu ya. Oke. Nah, selain kita mengajarkan untuk berbagi sejak dini, tapi gimana juga mengajarkan anak supaya tidak pelit dan membedakannya dengan berhemat. Izin saya dulu ya. Membedakannya antara pelit dan berhemat itu sejak dini kita perlu tegaskan dan nyatakan bahwa kalau beli sesuatu itu beli yang kita butuhkan, bukan selalu yang kita inginkan itu akan kita dapatkan, tapi kalau mau beli utamakan dulu yang kita butuhkan dulu nih gitu. Jadi sebaiknya memang tidak, kalau anak zaman now ya, sebaiknya memang tidak sering-sering memberi label kamu pelit, kamu harus berhemat gitu, karena anak-anak zaman sekarang tuh lumayan gimana ya, banyak tips and triknya gitu loh kalau mau ngasuh. Jadi kita perlu memilih kalimat yang tepat supaya pesan yang akan kita sampaikan tuh tersampaikan dengan baik. Oke. Kalau dari Om Dik Oh Doang. ya, aku praktekin langsung ya. Ketika boleh. anakku kuantar dengan jalan kaki, kita sempat beli di warung. Terus kita beli makanan yang banyak. Terus aku bilang sama dia, ini bukan untuk kamu ya. Siapa yang datang lebih awal, kasih. Ya,
Itu yang namanya berbagi. Tapi yang namanya hemat, nah matiin tuh lampu. Oke. Ya, kalau nggak dimatiin nanti ayah kamu bayar listrik yang mahal nggak jadi beli susu. Itu hemat. Ya, sederhana sih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang dalam angka, peduli, empati, berbagi, tidak pelit, 1 sampai 10 seberapa penting di dalam hidup? Lebih sederhanain aja deh. Ya, 3 aja lah, 3 ya. 3 aja, iya benar. Ada 3 kata yang ngacak ini. Yang pertama miskin dulu, ikhtiarlah nak, bekerja keraslah engkau, maka jadi kaya. Begitu engkau kaya, sederhanalah dalam kehidupan. Oh. Oke, kalau gitu itu dia penutup kita dalam obrolan hari ini. Selesai. Ya, teman peduli. Semoga apa yang diobrolin hari ini dengan Om Dik doang dan Sebentar, Batas. Cin, jangan tutup dulu. Oh, Gua jangan masih ditutup. betah ini. Oke, Ya. masih ada podcast selanjutnya kok Om Dik doang nih abis Ya. ini. Tenang, karena kalau lu makin kaya terus makin kaya, aduh, kalian lupa sedekah, hina hidup kamu. Allah nggak Betul. suka sama orang pelit. Tapi begitu lo kaya, sederhanalah, berbagilah. Ya, ayo bantu, ayo bantu, ayo bantu.